وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Baik, Masya Allah. Pertama Pak, kalau kita mendengar seperti itu, sebenarnya kita diam itu lebih aman. Itu kalau kita tidak bisa menjawab, kita belum cakap menjelaskan bahwa salafi itu tidak seperti itu. Iya, kalau kita belum mampu menjawab, diam saja. Bersabar saja, dia mau bilang apa. Alhamdulillah, tidak ada urusan dengan Belanda. Iya, tidak ada urusan. Itu lebih bagus Pak. Kalau kita tidak mampu apa-apa, diam saja. Dan beri udzur dia. Mungkin itu karena dia belum tahu. Karena salafi itu Pak, atau mereka kasih gelar dengan Wahabi, sebenarnya tidak keras. Bahkan tidak ada yang lebih rahmat daripada salafi. Karena kenapa? Kita kerasnya karena kita selalu berpegang sesuai dengan dalil saja. Kalau dalil ada, kita lakukan. Kalau tidak ada, kita tidak lakukan. Itu yang mereka anggap keras. Misalnya kita tidak maulid, kita tidak lakukan bukan karena itu bukan kebaikan. Kita tidak lakukan karena tidak ada dalil. Begitu sebenarnya. Tapi mereka anggap kita apa? Keras. Karena kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Sementara kita tidak lakukan karena tidak ada dalil yang sampai kepada kita kalau itu syariat. Jadi bukan karena itu bukan kebaikan. Kalau kebaikan dan ada dalilnya, kita juara satu dalam melakukannya. Kita juara satu dalam melakukannya. Seperti misalnya gini Pak. Berarti kan kata mereka kadang, wah dia tidak mau salawat kepada Nabi. Karena kan dalam maulid itu kita bersalawat. Ini orang pelit, tidak mau bersalawat pada Nabi. Indah. Kita orang, siapa yang paling sering bersalawat Pak? Karena di dalam hadis, siapa yang disebutkan nama Nabi SAW, kemudian dia tidak bersalawat, itu dia adalah orang yang paling kikir. Makanya kita kalau ada lewat nama Nabi, selalu kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Mereka kapan bersalawat? Saat maulid. Kita setiap lewat nama Nabi, kita pasti apa? Bersalawat. Karena itu ada dalilnya. Karena itu ada dalilnya. Jadi sebenarnya kita dianggap keras karena tidak ikut arus bersama mereka. Itu sebenarnya Pak. Makanya kita beri udzur saja. Mungkin dia belum tahu hakikat sebenarnya salafi itu. Atau dia memang belum dapat hidayah untuk menerima kebaikan dan bisa mengamalkannya. Jadi kita bersabar saja. Iya, kita bersabar saja. Dan setelah itu, kalau kita melihat bahwa orang ini bisa menerima kalau saya kasih tahu, kita sampaikan, manfaatkan. Atau nggak usah disampaikan apa itu salafi. Aja saja dulu, ayo kita coba-coba ke sana. Kita coba-coba ke sana. Misalnya, ayo kita coba-coba ke Masjid Nurul Bahri. Di sana ramai orang makan bakso bisa setelahnya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kan hari pertama dia takjub dengan pentolannya yang dijual di sana. Setelah itu dia akan masuk masjid. Wah, masa cuma di luar makan bakso? Duduk di dalam. Kan begitu Pak. Ajak saja dulu dia. Enggak usah kasih tahu. Karena sebagian orang seperti itu Pak. Kadang dia mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikasih buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa judul. Dia baca, ini buku yang paling bagus. Ternyata itu yang dia cela tadi. Itu yang dia cela tadi. Seperti itu Pak. Kalau kita tidak cakap mengucapkannya. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya. Seperti itu yang kita lakukan. Kalau nanti kita bisa menjelaskan, kita sudah paham. Apa itu salafi, pengikutnya siapa, apa kelompok atau bukan. Karena salafi bukan kelompok. Salafi itu bukan kelompok. Walaupun kita di pulau terpencil, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, kita salafi. Walaupun tidak ada kelompok. Walaupun tidak ada kelompoknya. Karena salafi tidak ada ketuanya. Tidak ada. Hanya Nabi SAW. Hanya Nabi SAW. Makanya dibilang pengikut salaf. Siapa salaf itu? Nabi SAW. Karena Nabi ucapkan kepada anaknya, saya adalah salaf yang terbaik untukmu. Pendahulu yang terbaik. Jadi kita tidak bergerak, tidak melakukan apapun kecuali apa yang
dilakukan dan diucapkan oleh Nabi SAW. Ini seperti itu Pak, wallahu alam. Kita maafkan saja, tidak perlu kita pedulikan yang seperti itu. Iya, kita jalan saja, lakukan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Jangan lupa subscribe, like, dan share.